Halo, Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel Niria and Family. Di video kali ini, kita mau ajakin kalian masuk dan berkeliling ke Galeri Rasulullah Masjid Al-Jabar. Penasaran kan? Ada apa aja di Masjid Al-Jabar ini? Yuk ikutin kita terus. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu biar kita makin semangat upload video selanjutnya. Galeri Rasulullah berada di basement Masjid Al-Jabar. Berikut beberapa peraturan yang ada di sini ya. Tiket masuk ke Galeri Rasulullah bisa didapatkan melalui aplikasi Sapa Warga. Untuk caranya, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Tiket masuknya berupa QR Code. Saat masuk, tunjukkan kepada petugas ya. Sebelum mulai tur, kita akan diberikan pengarahan dari mulai peraturan, juga cerita singkat mengenai Galeri Rasulullah ini. Luasnya itu mencakup 3.000 meter persegi, cukup luas memang. Dibagi menjadi 4 zona. Zona Prasenabian, Mekah, Madinah, dan juga Islam Jawa Barat. Tonton videonya sampai habis ya teman-teman, soalnya akan banyak ilmu baru yang didapatkan dan kita pengen banget share ke kalian semua. Saat masuk, kita disambut dengan layar besar sekali dengan gambar animasi. Kita diminta untuk menyimak cerita di animasi tersebut. Ternyata animasi ini menceritakan tentang zaman jahiliyah, di mana dunia berada dalam kegelapan. Di zaman itu, konflik dan kekerasan menjadi hal yang jamak. Budak diperlakukan dengan tidak manusiawi. Wanita dianggap tidak berharga. Ketimpangan sosial yang sangat tinggi. Di tengah konflik dunia seperti inilah Islam diturunkan. Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Lanjut ke area berikutnya. Di sini merupakan tahun kelahiran Nabi, atau disebut juga tahun gajah. Kita akan melihat animasi yang menceritakan tentang tentara Raja Abraha yang menyerang kota Mekah. Juga ada lukisan yang menceritakan burung ababil yang turun membawa bara api dari neraka. Masya Allah. Dan peristiwa ini diabadikan di dalam surat Al-Fil. Kita lanjut ke zona pra-kenabian. Di sini dijelaskan tentang Nabi Muhammad saat kecil sampai diutus menjadi rasul. Nah, di sini tuh ada informasi tentang bahwa Nabi Muhammad itu telah dituliskan di kitab-kitab terdahulu sebelum kitab Al-Quran. Ayo. Nah, ini adalah di sini listnya ada kitab-kitab yang menyebut sang Nabi selain Al-Quran. Ada Injil dan juga ada Taurat. Terus di belakang ini sebelah kiri saya ini ada sila-sila keluarga Nabi dari mulai kakek buyutnya sampai ke cucunya Hasan dan Hussein.
waktu usianya 6 tahun Nabi Muhammad ditinggalkan oleh Bunda Aminah dan menjadi haji piatu. Ini di sini ada sedikit ilustrasi visual ya tentang bagaimana Nabi Muhammad ini disucikan hatinya oleh malaikat Jibril, bisa disaksikan ya sama bapak-bapak ibu-ibu. Di sini sebelah kiri saya ada pembentukan karakter Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini dibentuk karakternya melalui 2 fase, yaitu fase berdagang dan fase pengembala. Ini di screening ini kita membuat informasi tentang kisah kita Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah, dimulai dari menjadi rekan dalam perniagaan lalu sampai memiliki keturunan, nikahan memiliki keturunan. Ini tuh bisa di slide-slide kayak gitu. Ini memuat tentang kisah-kisahnya, kalau mau dicoba oleh AA-nya ya. Di galeri ini juga ada replika ranjang Rasulullah dan Siti Khadijah. Masya Allah, sangat sederhana sekali ya. Juga ada perkakas dapurnya. Di galeri Rasulullah juga, teman-teman akan menemukan maket-maket. Dan kalau di-scan pakai HP atau tab menggunakan augmented reality, akan menampilkan gambar digital seperti ini. Gimana? Keren pisan ya? Sekarang kita lanjut ke zona Mekah. Di sini akan dijelaskan mengenai cikal bakal kota Mekah. Jadi zaman dahulu, kota Mekah itu hanya tanah gersang. Dan saat Nabi Ibrahim diutus untuk tinggal di kota Mekah, barulah berkembang sampai saat ini. Ini adalah replika Gua Hiro, tempat pertama Nabi menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Surat pertama yang diturunkan yaitu surat Al-A'la ayat 1-5. Siti Khadijah juga ikut wafat, meninggalkan Rasul. Sehingga pada tahun-tahun inilah Rasul mengalami kesedihan yang sangat dahsyat. Sehingga dinamakan Amul Huzni, ya, atau tahun kesedihan. Nah, untuk menghibur hati Rasul yang sangat sedih, Allah mengajak Rasul untuk berIsra Mi'raj. Kita diajak untuk menyaksikan animasi perjalanan Rasulullah saat Isra Mi'raj.
Saat menonton, kita terhanyut ke dalam cerita. Seakan-akan kita dibawa terbang ke langit. Jujur sih, ada rasa haru sampai-sampai meneteskan air mata. Membayangkan perjuangan Nabi Muhammad untuk seluruh umatnya. Selamat datang di fase Madinah ya. Sebelum sampai di Madinah ini, Rasulullah itu sempat beristirahat selama 4 hari di daerah yang bernama Kuba. Nah, di daerah ini pun Rasulullah kemudian membangun masjid pertamanya, yaitu Masjid Kuba. Nah, di Masjid Kuba ini peletakan batu pertamanya ditandai oleh Rasulullah sebagai berdirinya masjid tersebut dan juga sebagai penanda arah kiblat ya. Di sebelah sana ada rute perjalanan hijrah Rasulullah yang tidak melalui jalur semestinya, karena pada saat itu Rasulullah hijrah secara sembunyi-sembunyi ya. Bahkan beliau sempat bersembunyi di Gua Sur gitu ya. Boleh kita bergeser ke sebelah sini. Di sebelah sini ada rangkaian kawasan Masjid Kuba pada saat itu ya. Pada saat itu Rasulullah sholat dalam surah, sehingga beliau memohon kepada Allah untuk diberi pertolongan. Kemudian dikabulkanlah oleh Allah dengan diturunkannya pasukan malaikat Jibril pada saat itu, sehingga 313 orang melawan 1000 pasukan dikalahkan oleh kaum muslimin ya, dengan dibantu oleh pasukan malaikat Jibril. Di sini ada ilustrasinya ya. Nah, perlu diketahui bahwa setiap peperangan yang dilakukan Rasulullah selalu berada di barisan paling depan. Dan inilah pakaian perang yang digunakan Rasulullah saat berperang. Ini hanya replikannya saja ya. Di sebelah kiri saya juga di sini ada diorama perang Badar atau peralatan-peralatan perang yang digunakan saat perang Badar di masa itu ya. Terjemahan dari surat yang ada di sini ya. Tempuran satu lawan satu antara Ya, di sebelah sini juga ada surat kepada Raja Persia. Nah, sebelum itu di sini ada perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ini dibuat karena adanya kesalahpahaman antara Rasulullah dengan kaum kafir Quraisy ya. Di sini juga ada replika sejadah yang digunakan Rasulullah dan juga pedang oleh Sayyidina Ali ya. Pedang yang digunakan oleh Sayyidina Ali.
Hudaybiyah yang dimenangkan oleh Rasulullah SAW beserta kaum muslimin, sehingga Rasulullah bisa menghancurkan berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Maka dari itu hal ini disebut sebagai Fatu Makkah atau pembebasan Mekah. Kemenangan Rasulullah ini ditandai dengan adanya azan berkumandang oleh Bilal bin Rabah di Mekah. Ya, kita bergeser ke sebelah sini. Oh iya, di sini ada augmented reality-nya. Boleh dilihat. Kalau saya berdiri di sini, saya seolah-olah berada di tempat penghancuran Ka'bah pada masa itu ya. Bisa dilihat di iPad-nya. Kalau ada yang mau foto di sini, boleh silakan. Nanti saya fotokan dari layar iPad. Ya. Ada lagi? Boleh berganti ya? Istiwa Haji Wada. Haji Wada ini merupakan haji perpisahan yang dilakukan Rasulullah beserta kaum muslimin dari berbagai penjuru dengan tujuan agar sebelum ia wafat ia sudah memberikan tata cara haji yang baik dan benar sebelum ia wafat kepada para muslimin dan muslimat, ya, sesuai dengan aturan Allah. Di sini juga Rasulullah menyembelih 100 ekor unta. Nah, boleh Bapak Ibu sekalian berdiri di belakang saya dan kanan saya. Berdiri di sini. Di sini juga sama ada augmented reality-nya saat berhaji wada. Kalau kalian berdiri di sini atau saya ya, saya berdiri di sini, saya seolah berada di tempat berhaji wada. Boleh ada yang mau foto juga di sini? Tadi itu Bapak, tadi. Boleh, silakan. Di sebelah sini, Pak. Nah, gitu. Ada lagi yang mau foto? Boleh. Di sini kita masuk ke fase akhir hayat Rasulullah SAW ya. Di sebelah kanan saya di depan sini ada makam Rasulullah saat berada di rumah Siti Aisyah yang berdampingan dengan makam Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Di belakang saya ada mimbar Rasulullah yang digunakan Rasulullah saat berdakwah dan dibuat lebih tinggi karena pada saat itu tidak ada pengeras suara, sehingga Rasulullah harus berada di tempat yang lebih tinggi agar Rasulullah bisa menyiarkan Islam dari jarak yang jauh sekalipun, gitu ya. Di sebelah kanan saya di sini ada Raudah. Raudah ini adalah tempat Rasulullah mengimami sholat, mendapatkan wahyu dan menyebarkan agama Islam. Ya. Kenapa sih gerbang Cirebon? Karena Islam masuk pertama kali di Jawa Barat itu melalui gerbang Cirebon, melalui Sunan Gunung Jajah atau Syarif Hidayatullah. Nah, untuk lebih jelasnya, ada teman saya namanya Nete yang akan menjelaskan keadaan di dalam. Jadi selamat datang Bapak Ibu, mari masuk ke dalam gerbangnya Bapak Ibu. Ini itu mengenai persebaran Islam melalui jalur pernikahan sama pendidikan. Nah, Islam masuk di Jawa Barat pertama kali di Cirebon, kemudian menyebar ke Banten. Nah, penyebaran di Banten itu melalui jalur pernikahan antara Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dengan Nyi Kalungaten Putri Adipati Banten pada saat itu. Selain itu, penyebaran Islam di Jawa Barat ini dengan jalur pendidikan melalui didirikannya masjid dan pesantren-pesantren. Bisa dilihat di sini ada replika pelepah pisang pada zaman santri saat waktu itu. Jadi waktu di pesantren itu belum ada kertas sehingga di pelepah pisang. Nah, di sini ada replikanya. Ini masuk ke area penyebaran Islam melalui akulturasi budaya. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini bisa dilihat di sini
ada mushaf dari Al-Quran. Nah, jadi mushaf Sundawi itu di CD sendirinya Bapak Ibu, nah ininya tuh dari tataran Sunda, jadi ciri khas Sunda gitu. Kemudian Bapak Ibu, kakak adik di sini ada yang menarik. Bapak Ibu, di sini itu ada replika Al-Quran terbesar yang ada di Pusdai. Mushafnya di tempatnya, tapi yang aslinya ada di Pusdai, ini ada replika saja. Masjid tertua yang ada di Jawa Barat, ada 4 masjid tertua. Nah, di sini ada Masjid Al-Quran Cipta Rasa Cirebon. Ini ada Masjid Raya Bandung. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada Masjid Agung Banten. Di sini yang terakhir ada Masjid Tasikmalaya. Bisa dilihat dari dekat ya. Pendiri dari Masjid Al-Jabar ada Bapak Ridwan Kamil, kemudian ada Pak Selamat sama Pak Ahmad Iman. Ini itu perjuangan Islam di masa kolonial. Nah, jadi pada masa kolonial pemerintah itu membuat kebijakan untuk membungkam para tokoh-tokoh Islam. Nah, ini mushaf Sundawi yang tadi gening Bapak Ibu kakak, di sana ada mushaf-mushaf. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, ini tinggal disimpan aja, kemudian diklik. Di sini ada sejarah dan latar belakang, karakteristik bisa dilihat dan bisa disentuh juga. Silahkan yang mau nyoba. Tuh, tinggal gini aja, mangga tuh, silahkan. Silahkan yang mau nyoba. Nah, Bapak Ibu, mushaf di Indonesia itu ada 3. Yang pertama ada mushaf pusaka, yang kedua mushaf Istiqlal, sama yang ketiga ada mushaf Sundawi. Penjelasannya ada di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, kakak-kakak, di sini bisa dilihat. Di sini ada seni rupa di Jawa Barat. Boleh dilihat di sini seni rupa, ada seni rupa tradisional, sama ada seni rupa modern. Wah, gak terasa nih, kita sudah di penghujung tur ke Galeri Rasulullah ini. Bagaimana teman-teman? Seru sekali bukan? Banyak banget ilmu baru yang kita dapat selama berada di Galeri Rasulullah ini. Semoga video tadi bermanfaat ya. Sekian dulu video kali ini. Dukung terus channel Neria and Family dengan kasih like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Aktifkan juga tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari kita. Terima kasih. Tonton juga video yang lainnya ya. Dadah!